Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya mulai saja untuk diskusi pada hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Amalia Putri yang akan menjadi moderator pada presentasi dengan kelompok 2 hari ini. Kita akan membahas tentang mengenal perkembangan peserta didik sebagai subjek belajar. Sebelumnya saya hormati Bapak Agus Pratomo Andi Widodo, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah belajar dan pembelajaran. Jadi di sini kita akan membahas tentang peserta didik sebagai sumber belajar, pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, ciri-ciri perkembangan peserta didik, pengembangan belajar sesuai perkembangan peserta didik dan kegiatan belajar dan pembelajaran. Sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama yang dari kelas A ada Anissa Pujianti, Elmara Friday Mulyawan, Kusmawadah, Lydia Nilam Cahaya, Oktarika Putri Salsabila, Muhammad Zidan, dan saya sendiri Rizky Amalia Putri. Lalu untuk anggota dari kelas B ada Awaludin Akbar, Salsabila, Fatmalia, Siti Aulia Melinda, Giovanni, dan yang terakhir ada Elis Sofiatul Wasilah. Baik, untuk mempersingkat waktu, silakan kepada Anissa Pujianti memulai presentasi. Untuk waktu dan tempatnya saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang peserta didik sebagai sumber belajar, sebagai subjek belajar. Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, atau latihan untuk di masa yang akan datang. Untuk meningkatkan mutu pendidikan dibutuhkan sebuah strategi pembelajaran yang lebih inovatif, sehingga proses belajar mengajar lebih terarah. Salah satu strategi pembelajaran yang dapat diterapkan yaitu menjadikan siswa sebagai subjek belajar. Sebagai subjek belajar, siswa harus diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengemukakan ide dan berkreativitas untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman dalam hidupnya. Oleh karena itu, seorang pendidik, guru senantiasa dituntut untuk mampu menciptakan iklim belajar mengajar yang kondusif, serta dapat memotivasi siswa dalam belajar mengajar yang akan berdampak positif dalam pencapaian prestasi hasil belajar secara optimal. Berbagai komponen yang sangat terkait dalam mewujudkan iklim belajar mengajar yang kondusif diantaranya penggunaan strategi pembelajaran yang sesuai dengan proses belajar mengajar. Untuk menciptakan strategi pembelajaran yang efektif, tergantung pada kondisi masing-masing unsur yang terlibat dalam proses belajar mengajar secara faktual, seperti kemampuan siswa, kemampuan guru, sifat materi, sumber belajar, media pengajaran, faktor logistik, dan tujuan yang ingin dicapai. Baik, sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Anissa. Untuk materi selanjutnya, silakan kepada Elmara Friday Mulyawan. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan membacakan tentang pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Dari Susilo Windaradini 1995 menyatakan bahwa perkembangan individu bergantung pada beberapa faktor, yaitu yang pertama hereditas, yang kedua lingkungan, yang ketiga kematangan psikis dan fisik. Jadi kalau yang di hereditas itu kayak dari keturunan gitu, dia sama ayah dan ibunya itu dilatih apa enggak, dikembangkan atau enggak, dipelajari atau enggak gitu. Terus kalau menurut lingkungannya, itu dari lingkungan sekitarnya, lingkungan sosialnya. Terus kalau yang tentang kematangan
psikis dan fisik. Jadi seiring bertumbuhnya umur atau bertumbuhnya seseorang itu pasti dilihatnya dari kematangan psikis dan fisik. Selanjutnya, aktivitas individu sebagai subjek bebas yang berkemauan atau mempunyai emosi dan mampu mengambil keputusan. Perubahan dalam perkembangan bertujuan untuk memperoleh penyesuaian diri terhadap lingkungan untuk mencapai realisasi dirinya di dalam masyarakat. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Elma. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kusma Wada. Untuk Kusma Wada, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Apakah terdengar? Terdengar. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Elmara Friday Mulyawan. Di tempat saya masih slide 2, benarkah? Dengan mempelajari perkembangan peserta didik akan diperoleh beberapa keuntungan. Yang pertama, mengetahui ekspektasi nyata tentang anak dan remaja. Dari psikologi perkembangan diketahui pada umur berapa anak mulai berbicara dan mulai berpikir abstrak. Selain itu, akan diketahui pula pada umur berapa anak tertentu yang akan memperoleh keterampilan perilaku pada emosi khusus. Yang kedua, mengetahui psikologi perkembangan anak. Agar bisa membantu memudahkan untuk merespons bagaimana mestinya pada perilaku tertentu dari seorang anak. Bila seorang anak dari taman kanak-kanak tidak mau sekolah lagi karena diganggu temannya, apakah yang harus dilakukan oleh guru dan orang tuanya? Bila anak selalu ingin merebut mainan dari temannya, apakah dibiarkan saja? Psikologi perkembangan akan membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dan menunjukkan sumber-sumber jawaban serta pola-pola anak mengenai pikiran, perasaan, dan perilakunya. Terima kasih, saya kembalikan pada moderator. Ya, terima kasih Kusma. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Lydia Nilam Jaya. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih moderator. Sebelumnya operator kembali yang tadi, slide yang tadi. Ya, mempelajari. Jadi selanjutnya mempelajari perkembangan peserta didik itu akan memperoleh beberapa keuntungan. Yang disampaikan Kusma Wahdah tadi, ada yang mengetahui ekspektasi nyata tentang anak dan remaja, mengetahui psikologi perkembangan anak. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang mampu mengenali penyimpangan terhadap perkembangan anak. Mempelajari penyimpangan tingkah laku yang dialami oleh seseorang seperti kenakalan-kenakalan, kelainan-kelainan dalam fungsionalitas inteleknya, dan lain-lain, sehingga kita sebagai seorang pendidik bisa mengetahui cara untuk mencegah penyimpangan tersebut dalam mendidik anak menjadi yang lebih baik. Selanjutnya, dengan mempelajari psikologi anak dapat membantu memahami diri sendiri secara baik. Studi perkembangan dapat membantu kita memahami diri sendiri. Melalui psikologi perkembangan, kita akan mendapatkan wawasan dan pemahaman perjalanan hidup kita sendiri seperti pada masa bayi, anak, remaja, atau dewasa. Bagaimana hidup kita kelak ketika kita bertumbuh sepanjang tahun menjadi seseorang yang dewasa. Mempelajari psikologi perkembangan akan memberikan banyak informasi tentang siapa kita, bagaimana kita dapat seperti ini, dan kemana masa depan akan membawa kita. Pengetahuan perkembangan peserta didik dapat membantu guru mengenali kapan perkembangan normal yang sesungguhnya dimulai. Dengan pengetahuan tentang perkembangan normal ini, guru bisa menyusun pedoman dalam bentuk skala tinggi berat, skala usia berat, skala usia mental, dan skala perkembangan sosial atau emosional.
Dengan mengetahui pola normal perkembangan, memungkinkan para guru untuk sebelumnya mempersiapkan anak menghadapi perubahan yang akan terjadi pada tubuh, perhatian, dan perilakunya. Pengetahuan tentang perkembangan memungkinkan para guru memberikan bimbingan belajar yang tepat pada anak. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Lydia. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Okta Rika Putri Salsabila. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan ciri-ciri perkembangan peserta didik. Memahami tentang ciri-ciri perkembangan peserta didik dimulai dengan pemahaman tentang peserta didik. Sebelumnya kita harus mengetahui anak adalah makhluk hidup atau organisme yang utuh, yang merupakan suatu kesatuan dari keseluruhan aspek fisik dan psikis yang terdapat dalam diri anak. Menurut Wahab, pada tahun 1999, memandang konsep anak sebagai suatu totalitas sekurang-kurangnya mengandung 3 pengertian, yakni 1. Anak adalah makhluk hidup atau organisme yang merupakan suatu kesatuan dari keseluruhan aspek yang terdapat dalam diri anak. Yang kedua, di dalam kehidupan, perkembangan anak tentu saling terjalin satu sama lain. Yang ketiga, anak berbeda dari orang dewasa, bukan sekedar fisik, tetapi secara keseluruhan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa adanya keterjalinan yang kuat antara satu aspek dengan aspek lainnya. Misalnya, anak yang mengalami gangguan fisik akan mengakibatkan gangguan psikis. Misalnya, anak yang sakit kepala dapat menimbulkan kurangnya konsentrasi, cemas, dan marah. Sebaliknya, gangguan psikis akan mengakibatkan gangguan fisik atau psikosomatik seperti MAH atau bronkitis. Demikian juga apabila anak merasa terganggu salah satu anggotanya, misalnya anak yang cacat dapat menyebabkan malu, rendah diri. Dan anak yang dimarahi orang tuanya dapat menghilangkan selera makan, atau guru yang memperlakukan anak di hadapan teman-temannya, maka dia akan malu dan mukanya akan menjadi merah dan lain-lain. Oleh sebab itu, baik guru ataupun orang tua, hendaklah bijaksana dalam menghadapi anak. Janganlah memukul anak jika dia tidak mau belajar, bekerja dengan dan sebagainya. Tetapi perlakukan anak dengan cara yang wajar, agar dia berkembang dengan baik. Karena terganggunya salah satu aspek pada organisme, perkembangannya pun akan terganggu karena adanya keterkaitan dan keterpaduan yang kuat dalam proses kehidupan anak. Sekian dari saya, itu saja. Kemudian saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Okta. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Zidani. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih kepada moderator. Di sini saya ingin menjelaskan tentang ciri-ciri perkembangan peserta didik. Memahami tentang ciri-ciri perkembangan peserta didik dimulai dengan memahami tentang peserta didik atau anak. Anak adalah makhluk hidup atau organisme yang utuh, yang merupakan suatu kesatuan dari keseluruhan aspek fisik dan psikis yang terdapat dalam diri anak. Wahab, 1999. Memandang konsep anak sebagai suatu totalitas sekurang-kurangnya mengandung 3 pengertian, yaitu yang pertama, Dani, mungkin bisa dikoreksi materinya, itu sudah disampaikan oleh Okta. ya mohon maaf tadi slide-nya nggak di. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pengembangan belajar sesuai perkembangan peserta didik. Faktor kesuksesan seorang anak di masa depan ditentukan oleh bagaimana perkembangan seluruh aspek dirinya, yaitu perkembangan fisik, kognitif, atau intelektual.
emosi, dan spiritual yang berkembang secara optimal. Walaupun secara garis besar, garis hidup manusia ditentukan oleh kedua faktor, yaitu faktor hereditas dan lingkungan, tetapi akan lebih mudah untuk berkonsentrasi kepada faktor lingkungan karena secara langsung memiliki konsekuensi praktis pada pola pengasuhan dan pendidikan anak. Sementara faktor hereditas cukup untuk kajian awal tentang potensi dasar seseorang dan untuk menelusuri berbagai faktor hereditas yang negatif. Pengaruh faktor hereditas pada manusia berhenti sesaat setelah peristiwa konsepsi terjadi. Setelah itu, faktor lingkunganlah yang secara dominan dan aktual mempengaruhi seluruh aspek kemanusiaan. Faktor hereditas hanya memberi modal dasar saja. Perkembangan anak adalah bertambahnya kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan. Sebagai hasil dari pemantangan. Di sini menyangkut adanya proses diferensiasi dari sel-sel tubuh, jaringan tubuh, organ-organ, dan sistem yang berkembang sedemikian rupa. Perkembangan emosi, intelektual, dan tingkah laku sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya. Aspek-aspek perkembangan individu meliputi fisik, intelektual, sosial, dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Iya, terima kasih. Dani, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Awaludin Akbar. Waktu dan tempat saya persilakan. Cek apakah suara saya terdengar, moderator? Terdengar. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya akan menjawab penjelasan dari Jidan. Yang keempat adalah temperamen atau emosi. Rasa dan perasaan merupakan salah satu potensi yang khusus dimiliki oleh manusia. Dalam hidupnya atau dalam proses pertumbuhan dan perkembangan manusia, banyak hal yang dibutuhkan. Kebutuhan seperti itu dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu kelompok jasmani dan kelompok rohani. Selain itu, kebutuhan tersebut dibagi lagi menjadi seberapa perlunya di kehidupan kita. Jadi dibagi lagi menjadi kebutuhan primer yang harus segera dipenuhi kebutuhannya dan kebutuhan sekunder yang pemenuhannya dapat ditangguhkan. Temperamen adalah gaya atau perilaku karakteristik individu dalam merespon hal tersebut. Lalu yang selanjutnya, bahasa. Fungsi bahasa adalah komunikasi. Setiap orang senantiasa berkomunikasi dengan dunia sekitarnya, dengan orang-orang di sekitarnya. Pengertian bahasa sebagai alat komunikasi dapat diartikan sebagai tanda, gerak, atau suara untuk menyampaikan isi pikiran kepada orang lain. Bicara adalah menggunakan bahasa suara atau bahasa lisan. Lalu yang kelima, bakat. Lalu selanjutnya, bakat khusus. Bakat merupakan kemampuan tertentu atau khusus yang dimiliki oleh seorang individu yang hanya dengan rangsangan atau sedikit latihan, kemampuan itu dapat berkembang dengan baik. Definisi bakat yang dikemukakan oleh Guilford dalam Sumadi 1984, bakat mencakup 3 dimensi, yaitu dimensi perseptual, dimensi psikomotor, dan dimensi intelektual. Seorang yang memiliki bakat akan lebih cepat dapat diamati, sebab kemampuan yang dimiliki akan berkembang dengan pesat dan menonjol. Bakat khusus merupakan salah satu kemampuan dalam bidang tertentu, seperti dalam bidang seni, olahraga, atau keterampilan, di mana tidak semua orang bisa melakukannya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Awaludin Akbar. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Fatmalia. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, sebelumnya suara saya apakah terdengar? Kurang keras sedikit, Fatmalia. Ya. Ini sudah jelas lah? Iya, udah lumayan. Terima kasih pada moderator yang sudah memberi kesempatan kepada saya. Slide-nya yang bagian 7 aku
Sambungan awal tadi kenapa itu? Slide-nya ganti akan setia. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang materi bagian dari sebelumnya dari Awaludin. Saya menyambung bagian 7 yaitu sikap, nilai, dan moral. Jadi di sini nih sikap, nilai, dan moral itu merupakan bagian dari ketiga ranah pembelajaran yaitu penguasaan pengetahuan yang biasa kita kenal dengan kata kognitif, penguasaan nilai dan sikap yang biasa kita kenal dengan afektif, dan penguasaan psikomotorik. Semakin tumbuh dan berkembangnya fisik dan psikis manusia mulai diperkenalkan terhadap nilai-nilai. Ditunjukkan hal-hal yang boleh dan hal-hal yang tidak boleh, seperti hal yang baik, hal yang buruk. Setelah itu ada hal yang harus kita lakukan dan ada juga hal yang harus kita larang atau yang tidak boleh kita lakukan sama sekali. Menurut Piaget, ada pada awal pengenalan nilai dan perilaku serta tindakan yang sangat dari awal pengenalan nilai dan perilaku kita melakukan sebuah tindakan yang disebut biasanya bersifat paksaan. Artinya di sini paksaan di sini kita harus kayak memiliki sebuah rasa ingin kayak terpaksa merasa bahwa ini sebuah terpaksa, jadi dari awal terpaksa, habis itu kita terbiasa, habis itu kita membiasakan diri, jadi kita dari awalnya paksaan tersebut kita menjadi seolah-olah itu menjadi kewajiban kita. Akan tetapi sejalan dengan perkembangan intelektualnya berangsur-angsur manusia mulai berbagai ketentuan yang berlaku di dalam keluarga. Dari keluarga kita tuh kayak memiliki aturan-aturan setelah dari kita masih kecil, dari masa dini, habis itu kita ke dewasa. Jadinya kita tuh semakin lama semakin luas sampai dengan ketentuan yang berlaku di masyarakat bahkan juga negara. Selanjutnya ada agama bagian 8, belum saya. Ya. Bagian 8 agama. Dalam pendidikan masa kini, peserta didik memiliki peranan yang sangat penting dalam pendidikan akhlak mulia. Salah satunya dalam agama yang dianut oleh kepercayaan masing-masing. Peserta didik diajarkan untuk berperilaku sesuai dengan syariat dan norma yang berlaku di masyarakat, serta harus menunjang tinggi aspek moral dan yang akan nantinya kita bawa untuk terjun ke lingkungan masyarakat. Selanjutnya ada nomor 9, interaksi keturunan dan lingkungan dalam perkembangan. Keturunan dari lingkungan berjalan bersama dan bekerja sama dan menghasilkan individu dengan kecerdasan. Kecerdasan di sini artinya kayak berpikir secara tajam. Orang cerdas tuh kada pernah terpaku dengan sebuah teori, tapi dia lebih kepada pemahaman konsep. Bagi orang cerdas, senjata utamanya dalam berpikir itu adalah logika, dan pengetahuan yang ia miliki itu hanyalah sebagai penunjang saja. Yang selanjutnya ada temperamen tinggi. Temperamen di sini adalah gabungan dan sifat atau karakteristik dalam diri seseorang yang cenderung menentukan cara berpikir, bertindak, dan merasa bahwa apa yang dia lakukan itu baik atau buruk. Selanjutnya ada pengaruh minat yang khas. Minat di sini artinya perhatian yang mengandung unsur-unsur perasaan, yaitu dorongan atau keinginan dalam diri seseorang pada objek tertentu. Misalnya kayak kita tuh minat pelajaran, olahraga, dan juga hobi. Hobi misalnya kayak hobi berorganisasi. Minat sendiri itu bersifat secara pribadi. Pengaruh lingkungan bergantung pada karakteristik genetik. Keduanya terdapat interaksi. Pengaruh genetik terhadap kecerdasan terjadi pada awal perkembangan anak dan berlanjut terus sampai dewasa. Diketahui pula dengan dibesarkan pada keluarga yang sama dengan perbedaan kecerdasan secara individual dengan variasi yang kecil pada kepribadian dan minat. Jadi misalnya kita tuh kakak beradik loh, itu tuh kita tuh kada mesti sama, kita berdua tuh walaupun kita dalam keluarga yang sama, kayak tingkat kecerdasannya kayak itu. Nah, kayak tingkat kemampuan berpikirnya itu pasti berbeda karena sudah diciptakan berbeda-beda. Salah satu alasan terjadinya hal tersebut karena mungkin keluarga mempunyai penekanan yang sama kepada anak-anaknya berkenaan dengan perkembangan kecerdasan, yaitu mendorong atau mencapai tingkat tertinggi. Jadi mungkinlah sebagian tuh mungkin ada anak pertama yang, mah aku sampai sini aja, aku pengen sampai S1 aja, aku pengen itu
terjun ke rumah tangga, membina rumah tangga. Kalau anak yang kedua mungkin, aku pengen sampai S3, aku pengen menuntut pendidikanku setinggi mungkin agar aku menjadi wanita karir, agar aku bisa mendapat keturunan yang lebih baik, bisa menciptakan generasi yang lebih sempurna. Jadi itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Iya, terima kasih untuk Fatmalia. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Giovanni. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Apakah suara saya terdengar jelas? Iya, terdengar. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kegiatan belajar dan pembelajaran. Jadi, kegiatan belajar mengajar itu merupakan suatu kesatuan dari dua kegiatan yang searah, di mana kegiatan belajar itu adalah kegiatan yang primer dalam kegiatan belajar mengajar. Jadi, kegiatan mengajar itu merupakan kegiatan sekunder yang dimaksudkan untuk dapat terjadi kegiatan belajar yang optimal. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran itu dapat diartikan sebagai proses perubahan dan interaksi dengan lingkungan, di mana yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan spiritual. Belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya suatu perubahan pada diri seseorang. Belajar merupakan proses internal yang kompleks, yang dimana dalam proses internal tersebut adalah seluruh mental yang meliputi ranah-ranah baik itu kognitif, efektif, dan psikomotorik. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Giovanni. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Elis Sofiatul Wasilas. Waktu dan tempat saya persilakan. Moderator, saya di sini akan menjelaskan tentang situasi yang dapat memungkinkan terjadinya kegiatan belajar yang optimal. Seperti yang dijelaskan oleh Giovanni tadi, bahwa kegiatan mengajar merupakan kegiatan sekunder yang dimaksudkan untuk dapat terjadi kegiatan belajar yang optimal. Dan di sini ada situasi di mana siswa dapat berinteraksi dengan guru secara optimal. Contohnya pada saat kita di kelas, guru menjelaskan materi pembelajaran, kemudian siswa bertanya mengenai materi tersebut. Terus yang kedua ada pembelajaran di tempat tertentu yang telah diatur untuk mencapai tujuan. Misalkan untuk mencapai tujuan di sini untuk memahami materi tersebut. Contohnya pembelajaran yang dilakukan di kelas dengan mengajar dan memberikan materi kepada peserta didik agar memahami materi yang telah disampaikan. Terus yang ketiga ada kegiatan belajar yang menggunakan metode atau media yang tepat. Seperti kegiatan pembelajaran berolahraga yang menggunakan media, contohnya ada bola voli, bola basket, dan lain-lain. Sekian yang saya jelaskan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Elis. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Siti Aulia Melinda. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih moderator atas waktunya. Apakah suara saya terdengar dan jelas? Terdengar. Tunggu. Di sini saya akan menjelaskan tentang kegiatan belajar mengajar merupakan suatu kesatuan yang dari dua kegiatan yang searah. Dapat ditandai bahwa kegiatan belajar mengajar merupakan suatu kegiatan yang melibatkan beberapa komponen-komponen yang membentuk kegiatan belajar mengajar. Nah, komponen itu diantara lainnya yaitu yang pertama ada siswa. Siswa di sini seorang yang bertindak sebagai pencari, penerima, dan penyimpan isi pelajaran yang dibutuhkan untuk mencapai ketujuan. Yang kedua yaitu ada guru.
Guru di sini seorang yang bertindak sebagai pengelola kegiatan belajar mengajar, katalisator kegiatan belajar mengajar, dan peranan lainnya yang memungkinkan berlangsungnya kegiatan belajar mengajar yang efektif. Yang selanjutnya, yang ketiga ada tujuan. Pernyataan perubahan perilaku yang diinginkan terjadi pada siswa setelah mengikuti kegiatan belajar mengajar. Perubahan perilaku tersebut mencakup perubahan kognitif, psikomotorik, dan efektif. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Aulia. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Salsabila. Saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Ya, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Siti Aulia Melinda, yaitu komponen-komponen yang membentuk kegiatan belajar mengajar. Selain ada siswa, guru, tujuan, ada juga isi pelajaran, yakni segala informasi yang berupa fakta, prinsip, dan konsep yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Lalu ada metode. Metode yaitu cara yang teratur untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk mendapat informasi dari orang lain, di mana informasi tersebut dibutuhkan mereka untuk mencapai tujuan. Lalu ada media, yaitu bahan pembelajaran yang digunakan untuk menyajikan informasi kepada para siswa agar mereka dapat mencapai tujuan. Dan yang terakhir ada evaluasi. Evaluasi yaitu cara tertentu yang digunakan untuk menilai suatu proses dan hasilnya. Sekian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, karena penjelasan sudah selesai, maka saya akan membacakan kesimpulan pada presentasi hari ini. Jadi, dari semua materi dapat saya simpulkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Perumusan tujuan yang digunakan dalam pembelajaran adalah untuk mengetahui bagaimana tujuan pembelajaran umum dan tujuan pembelajaran khusus bagi semua mata pelajaran yang ditujukan kepada peserta didik, tentang bagaimana pertumbuhan dan perkembangannya sebagai subjek belajar di dunia pendidikan. Dengan mempelajari perkembangan peserta didik, peserta didik akan memperoleh beberapa keuntungan. Dapat ditandai bahwa kegiatan belajar mengajar merupakan suatu kegiatan yang melibatkan beberapa komponen yang membentuk kegiatan belajar mengajar. Selain itu, perkembangan individu bergantung pada beberapa faktor. Nah, faktor-faktor ini itu saling mempengaruhi, yaitu ada hereditas, lingkungan, dan juga kematangan psikis dan fisik. Lalu, aktivitas individu sebagai subjek bebas yang berkemauan, yaitu mempunyai emosi dan mampu mengambil suatu keputusan. Perkembangannya tidak hanya dilihat dari segi fisik, tapi juga dilihat dari aspek psikisnya, karena perkembangan anak pada hakikatnya berjalan seiring dengan perkembangan aspek fisik dan psikis, sehingga orang tua dan juga tenaga pendidik dapat memahami karakteristik peserta didik dengan baik sehingga dapat dikembangkan potensi peserta didik secara optimal. Lalu yang terakhir, situasi yang dapat memungkinkan agar suatu pembelajaran dapat berlangsung secara optimal, itu ada 3 situasi, yaitu yang pertama adalah situasi di mana siswa dapat berinteraksi dengan baik kepada gurunya. Lalu yang kedua, situasi di mana siswa belajar di tempat tertentu yang telah diatur untuk mencapai tujuan. Lalu yang terakhir, kegiatan belajar itu menggunakan metode dan media yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Baik, sekian kesimpulan dari presentasi hari ini. Untuk sesi selanjutnya, yaitu sesi diskusi. Untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan, kami membuka 3 pertanyaan. Silakan untuk di unmute suaranya atau menulis di chat room.
Baik, sudah ada 2 pertanyaan, kurang 1 pertanyaan lagi. Silakan teman-teman untuk bertanya, untuk bagi yang merasa tidak jelas. Baik, sudah ada 3 pertanyaan. Untuk berikan waktu kepada kelompok kami untuk mendiskusikan jawaban dari pertanyaan Anda semua. Terima kasih. Moderator. Ya. Izin menjawab pertanyaan Wulandari. Ya, silakan Pak Malia. Yang jadi pertanyaannya tadi,
Percaya diri merupakan aspek penting dalam diri seseorang, karena jika tidak ada rasa percaya diri peserta didik, mereka akan sulit untuk mengembangkan bakatnya. Bagaimana cara pendidik menghadapi siswa yang kurang percaya diri? Mungkin ini bakalan jadi tugas kita ke depannya karena kita sebagai calon guru. Yang pertama itu adalah memberikan motivasi kepada peserta didik. Motivasi tersebut seperti kayak menumbuhkan kepercayaan dengan cara memotivasi yang baik dalam bentuk ucapan atau misalnya perkataan yang dapat menguatkan seperti kamu bisa, jangan menyerah, terus berusaha, misalnya seperti itu. Yang kedua, melibatkan peserta didik dalam setiap mengambil keputusan, kayak misalnya kayak sering diadakan tuh kayak voting, pemilihan. Jangan biasanya kalau voting itu diadakannya orangnya yang itu aja, kayak ketuplaknya itu, sekretarisnya itu, harus kayak melibatkan orang lain. Jadi semua tuh sama-sama merasakan. Yang ketiga ada memberikan tantangan kepada peserta didik, kayak misalnya melakukan segala sesuatunya tuh kayak dapat reward, kayak dapat penghargaan kayak itu. Nah, habis itu kayak mengapresiasi setiap pencapaian peserta didik tuh kayak wow, hebatnya, kayak kita tuh biasanya himung loh bilanya disambat, dipuji-puji itu kodratnya manusia, Bang. Habis itu membiarkan peserta didik tuh mengeksploitasi apa yang dimiliki, kayak minatnya, bakatnya, kayak mendorong terus kayak itu. Nah, habis itu meminimalisir larangan, jangan melarang-larang ini itu, jangan itu, jangan, pokoknya lihat selagi itu baik ya jangan pernah jangan apa-apa kayak itu, kayak dukung terus kayak itu. Nah, selagi ke arah positif. Habis itu jangan sama sekali membandingkan kemampuan peserta didik dengan kemampuan temannya. Jadinya itu kayak mungkin karena bisa berakibat inya bisa minder, inya bisa kembali down lagi. Habis itu menjadi pendengar yang baik, kayak misalnya bilangnya peserta didiknya itu berkisah kayak keluhan-keluhannya itu, ya kita sebagai pendidik harus memberikan semangat yang kayak pokoknya kata-kata yang baik lah, kita mendengarkan dengan baik juga kayak itu. Habis itu kita mengajari sebuah tanggung jawab kepada peserta didik bahwa apapun yang Ikam lakukan itu bakalan memberikan dampak untuk Ikam ke depannya di masa yang akan datang. Itu saja moderator. Sekian dari saya. Terima kasih. Ya, untuk Wulan sebagai penanya, apakah sudah jelas? Baik, terima kasih. Kembali. Moderator, izin menjawab. Ya, silakan Lydia. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Jainal Abidin. Tadi pertanyaannya dijelaskan bahwa bakat adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang. Apabila seseorang memiliki bakat, maka hanya memerlukan sedikit latihan agar orang tersebut dapat menguasai bidangnya. Pertanyaannya, apakah bakat ini termasuk hal yang diwariskan dalam hereditas? Itu saja. Jadi menurut kelompok kami, bakat itu diwariskan melalui hereditas karena faktor hereditas ini merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi perkembangan anak. Dalam sudut pandang hereditas, karakteristik seseorang dipengaruhi oleh gen yang merupakan karakteristik bawaan yang diwariskan dari orang tuanya, yang akan terlihat sebagai karakteristik yang dapat diobservasi. Jadi, karena hereditas itu gen bawaan orang tuanya, jadi sifat anaknya itu akan menurut dari orang tuanya, namun tetap harus memerlukan pengembangan diri dari anak itu sendiri. Mereka akan menjadi lebih menguasai hal tersebut
jika mereka mengembangkan diri. Karena bakat sendiri itu anak dilahirkan dengan membawa bakat-bakat tertentu. Bakat tersebut diibaratkan seperti bibit kesanggupan atau bibit kemungkinan yang terkandung dalam diri anak. Setiap anak memiliki berbagai macam bakat sebagai pembawaannya, seperti bakat musik, seni, agama, apa, dan tajam sebagainya. Itu bawaan dari orang tuanya. Bakat yang dimiliki oleh si anak tersebut pada dasarnya diwarisi oleh orang tuanya. Bisa bapak atau ibunya atau bahkan nenek moyangnya. Bagaimana jadinya? Ya, terima kasih kembali Zainal. Moderator izin menjawab pertanyaan dari Rizaldi, Muhammad Rizaldi. Ya, silakan Elma. Nah, jadi pertanyaan itu mengenai sikap dan moral. Tadi tuh salah satu dari penjelasan kalian disebutkan ketika dalam penerapannya harus dipaksa. Apakah paksaan itu tidak apa-apa bagi peserta didik atau ada cara lain untuk menerapkannya? Jadi, kalau menurut dari kelompok kami, mendidik dengan paksaan itu tidak salah ya, asal tidak dengan kekerasan gitu. Jadi kita tuh perlu tegas sama anak, bukan dengan kekerasan tapi dengan cara yang tegas. Jadi tegas itu tuh bukan berarti kita tuh mengekang anak untuk melakukan hal-hal yang kita suruh aja gitu. Jadi mereka tuh perlu moral yang baik, etika yang baik gitu. Jadi kita tuh harus memaksa dia tuh buat jadi anak yang baik. Oh, begini loh sikap yang harus kamu lakukan ketika situasi ini gitu. Jadi kalau misalnya dia tuh kayak pas dibilangin dia kayak menjawab atau berani gitu, kita tuh boleh tegas terhadap peserta didik yang seperti itu. Karena kita kayak nggak enak aja gitu ngelihat, oh ada anak dibilangin kayak gitu kan. Kita harus tegas, kita harus maksa dia supaya jadi anak yang baik. Karena nggak semua anak tuh nurut, nggak semua anak tuh baik, jadi beda-beda kan. Jadi kita harus maksa dia buat jadi seseorang yang bagus, berguna, baik gitu, etika dan moralnya, sikap-sikapnya. Terus apakah ada cara lain untuk menerapkannya? Ya menurut saya banyak sih untuk mendidik seorang anak atau peserta didik itu banyak caranya. Yaitu yang pertama tuh dengan cara yang baik-baik dulu, dibilangin dulu secara halus bagaimana, oh kamu jangan begitu, itu tuh salah gitu. Terus kalau misalnya dia tetap aja besok-besoknya ngulangin lagi, nah itu besok-besoknya kita boleh tegas gitu ke dia untuk memaksa seperti yang dijelaskan tadi lah. Memaksa dia untuk tidak berbuat seperti itu lagi. Nanti kamu saya hukum loh kalau misalnya begitu gitu. Itu tuh nggak baik, itu tuh salah begitu, itu tidak apa-apa. Jadi mendidik seorang peserta didik itu tidak harus dengan cara baik-baik terus. Bisa juga kita dengan cara yang tegas, cara memaksa selama itu tuh benar dan tidak salah, tidak ada unsur kekerasan dan lain-lain. Ya menurut saya itu saja sih. Apakah sudah jelas, Muhammad Rizaldi? Makasih banyak Elmara. Sama. Ya, baik, karena semua pertanyaan sudah disampaikan, maka presentasi pada hari ini saya cukupkan sampai di sini. Untuk kurang lebihnya, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya mewakili kelompok kami, memohon maaf atas kekurangan dalam penjelasan. Baik, cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Izin lab Terima lah. kasih.